Ya, assalamualaikum guys, kembali di GR Official. Kali ini kita akan bikin podcast. Beda dari yang kemarin bikinnya video nggak jelas, sekarang udah dihapusin. Saya dari GR Official sendiri dan ini ada partner saya. Siapa? Halo, nama saya Sri Lestari. Sri Lestari. Biasa dipanggil Sri. Sri. Ya. Sekarang usianya beranjak berapa? 19 tahun. 19 tahun. Sudah bekerja? Sudah, alhamdulillah. Sudah bekerja. Kira-kira bekerja udah berapa tahun? Kerja udah 1 tahun lebih 4 bulan ini. Oh, 1 tahun lebih 4 bulan. Berarti lulusan tahun berapa itu? Tahun 2020. 2020 ya. 2020 bulan 6 kan. Mbak Sri Lestari. Ya. Mbak Sri Lestari sendiri untuk saat ini apakah sudah ada sosok pria mungkin yang sudah mengikat itunya? Itunya apa itu? Jangan bahas yang itu ya Mas. Soalnya lagi nggak pengen bahas yang itu dulu. Bahas yang lain aja. Belum ada apa gimana ini? Kalau ada sih ada, tapi nggak pengen bahas itu dulu aja. Oh, tapi ada isu-isunya ya, isu-isunya apakah benar sama yang orang Jawa Timur itu? Tolong please jangan bahas yang itu, oke? Bahas yang lain aja. Ini pertanyaan ini mungkin ada yang penonton yang mungkin kepo atau gimana, mungkin iya apa enggak, jawaban cukup itu iya apa enggak. Intinya ada itu, nggak usah perlu dijelasin itu. Yang lain aja. Terus masalah pekerjaan, menurutmu pekerjaan saat ini tuh gimana? Nyaman atau? Kalau dibilang nyaman sih, namanya pekerjaan ya ada nyamannya ada enggaknya. Kadang juga ada senengnya ada susahnya gitu. Maksudnya kalau di kerjaan itu yang nggak enak itu waktunya Mas, waktunya itu panjang dari pagi sampai malam gitu. Kadang sampai nggak sempet main kemana gitu kan udah malam, males banget kalau udah sampai rumah kan. Jadi ya udah lebih baik istirahat di rumah udah gitu. Itu libur seminggu, sebulan itu 2 kali. Berarti dicatat 2 kali ya? Iya 2 kali. Dicatat 2 kali. Berarti untuk cewek usia 19 tahun udah bekerja. Kamu 2 bersaudara ya? Iya 2 bersaudara. Anak terakhir. Terus kalau waktu libur tuh nggak main atau? Nggak ada teman soalnya. Masa nggak punya teman? Ya punya, tapi temennya udah pada nikah, banyak yang nikah gitu loh. Maksudnya teman dekat gitu kan. Iya, anak kampung mah kalau udah habis lulus sekolah nikah gitu ya? Iya, itu kan ada yang satu udah nikah, terus yang satunya juga jarang sih, nggak deket banget juga. Masa si doi nggak ngajak main? Enggak, soalnya enggak pernah. Menurutmu kalau yang itu kan untuk pasangan ya, berarti orang itu ada, terkadang kita cocok, orang tua nggak cocok, pasti ada kan? Ada. Mungkin seperti yang kamu alami atau gimana kan saya nggak tahu. Itu menurut kamu gimana? Yang misalkan kita nih sebenarnya sama dia, tapi orang tua tidak mengizinkan, itu kamu setuju apa enggak itu? Ya berat sih Mas, maksudnya gimana ya? Kita nyaman sama orang itu, nyaman maksudnya dalam artian berteman deket gitu, nyaman, tapi orang tua nggak nyetujui. Ya susah sih sebenarnya mau dilanjutin juga. Maksudnya kalau dalam hubungan ya mau dilanjutin juga susah, kalau enggak ya gimana Kak, ngebohongin hati sendiri gitu. Tapi mau gimana lagi, orang tua nggak bisa ya, terus mau gimana. Kalau untuk kamu sendiri lebih memilih untuk bertahan sama dia ya, misalkan aku bertahan sama dia, gimana caranya aku harus mendapatkan restu orang tua, atau memilih nurutin orang tua? bingung juga sih Mas kalau untuk diri kamu sendiri, pikiran kamu lebih pilih yang mana gitu? Kalau orang tua maksain tetap nggak bisa ya udah milih enggak aja mungkin. Menyerah? Gimana? Kalau menyerah ini? Kalau menyerah sih enggak juga lah. Gimana orang tua nggak ngizinin, mau dipaksain juga ya, kan? Maksudnya kan ya seenggaknya ini loh, aku tuh bisa sama dia gitu kan. Kalau di filosofi Jawa itu katanya itu anak nomor 1 sama nomor 3 nggak boleh. Iya. Ya, setahu aku kamu sebenarnya anak nomor 3.
Iya dari bapak. Ya anak nomor 3. Dari itu nggak boleh terus jalan. Nah kalau di Pulau Jawa itu jalan tuh nggak boleh juga. Yang katanya ngalor ngidul ngulon, entah itu nggak boleh, katanya memotong rezeki. Nah menurut kamu apakah keluarga kamu itu masih percaya seperti itu atau enggak? Masih percaya. Berarti masih kejawen gitu ya? Iya masih banget, soalnya ngikutinnya gitu banget sih mas. Soalnya itu banget gitu ya. Katanya kalau anak nomor 1 nomor 3 itu seperti tali pocong, takut katanya pasti meninggal. Kemudian kalau meninggal itu udah urusan yang besar. Iya sebenarnya itu ya, kalau kita sih kalau percaya boleh, tapi nggak jangan terlalu percaya. Enggak, kalau kataku gimana ya, kayak gitu itu nggak perlu dipercaya, karena itu kepercayaan orang zaman dahulu orang kejawen itu percaya sama agama ya, bukan agama ini ya, dia itu percaya sama kepercayaan dia sendiri gitu, belum ada agama zaman dulu. Tapi sebenarnya kalau aku sendiri ya, kan aku katanya anak nomor 3, tapi kan aku punya saudara perempuan dari ibu. Itu sebenarnya dari Islam itu yang benar tuh yang mana mas? Yang aku tuh sebenarnya anak nomor 4 atau ya kalau dari ibu kamu nomor 2, kalau dari bapak kan nomor 3, tapi kan untuk wali kan tetap orang tua. Nomor 2? Kok bisa nomor 2? Kan dari ibu kamu. Kan bapak nomor 3 anak dari bapak kan? Dari bapak. Oh iya, kan iya. Kakak kamu yang sama aku ya? Iya, yang 2. Berarti kan nomor 4 kan? Ya, bisa sih. Tapi kalau kayak gitu ya tergantung mereka sih, kita nggak bisa. Karena kan kata orang tua itu kita, ini loh bu, sekarang itu udah nggak zaman kayak gitu. Dia itu nggak mau masa bodoh gitu loh. Aku percaya gini ya gini gitu. Kadang kan ada orang tua yang kalau dikata keras apa yang batu ya gitu. Sekarang ya jadi kalau dinasehatin mereka tuh merasa aku lebih tua kok aku dinasehatin, nggak suka, ada yang nggak gitu. Jadi kalau itu pada intinya tuh poin kamu gimana kamu tuh meyakinkan orang tua, hilangkan itu, udah percaya yang ini gitu. Iya sebenarnya pengennya juga gitu mas. Iya, keluarga aku kan udah nggak percaya kayak gitu, dulu percaya, sekarang udah nggak percaya. Udah enggak gitu. Kalau ganyang itu nggak percaya, sebenarnya kayak jin ya, masalah jin masalah apa itu dia tuh membohong kita itu, kayak katanya dukun tuh kalau kata orang Jawa kan orang pintar, sebenarnya itu dia orang bodoh. Tapi kan kebanyakan itu benar-benar kejadian itu apa mereka terlalu meyakini terus kejadian itu terus. Enggak, kalau masalah itu kan katanya rezeki kematian itu kan udah ada di tangan Tuhan. Kamu punya Tuhan loh gitu. Dimanapun tempat kamu berada ya Tuhanmu tetap sama gitu. Apa yang ditakutin gitu, mati terus kayak katanya meninggal mati, itu kan kita udah ditakdirkan, udah kamu mati. Tapi kalau orang kan terus mengatakan oh iya dia karena ini karena dia melawan ini berpacu orang Jawa, enggak sebenarnya itu. Kalau menurut kamu sendiri mas, kalau kamu lah ya jadi cowok gitu, jadi laki-laki gitu, kalau nyari perempuan tuh yang kayak gimana sih menurut kamu yang terbaik buat? Kalau aku dulu, yang sekarang apa yang gimana? Kalau yang dulu aku nyari itu jelasnya cantik, yang soleh, intinya kalau kataku ya sempurna lah. Tapi kalau dulu waktu aku bisa dibilang masih sekolah ya seperti itu. Tapi untuk saat ini intinya aku mau sama dia mau sama aku. Bisa nerima apa adanya? Enggak, kalau nerima apa adanya ya salah. Enggaknya ya dia nerima apa adanya dalam konteks tuh aku anaknya orang nggak punya ya dia bisa nerima. Ya. Kerjaanku apa yang penting hal dia bisa nerima gitu. Kalau nerima apa adanya, aku nakal, aku gimana, ntar dia nggak ngingetin aku. Oh, berarti saling. Iya, kan namanya pasangan tuh saling melengkapi. Kebanyakan kata orang kan seperti itu. Kalau menurut kamu sendiri, cewek soleha itu kayak gimana sih? Kalau menurut aku itu soleha gimana ya? Gak bisa nilai. Karena gini loh, cewek orang soleh itu kita ukur dari apa sih? Orang soleh itu kita ukur dari apanya? Nggak tahu sih. Orang yang sholatnya 5 waktu lah, intinya yang ibadahnya rajin pun masih bisa masuk neraka. Iya. Ya kan? Kita kan nggak tahu, yang tahu diri kita itu diri kita sendiri. Orang lain tuh belum bisa tentu menilai, karena setiap pandangan orang itu pasti berbeda-beda. Aku misalnya bilang kamu cantik, orang lain bisa bilang kamu nggak cantik. Gitu. Berarti tergantung ya. Jadi kalau aku sendiri orang soleh itu gitu. Ya udah dia biasa aja, nggak neko-neko, kok udah wajarnya aja menjadi cewek. Yang penting kewajiban dia sebagai makhluk ketuhannya ya dipenuhi udah itu. Kan nanti urusan misalkan
menikah pun udah laki-laki yang membimbing dia. Terus kalau masalah itu kan apa, cowok masalah nggak direstuin udah gitu ya. Sekarang cowok yang gimana yang kamu suka gitu, dia yang gimana gitu. Ya yang pertama sih tanggung jawab ya Mas, namanya cowok tuh yang pertama harus tanggung jawab, yang soleh. Pastinya kan semua wanita pengen punya laki-laki yang soleh, bisa mimpin rumah tangga yang baik ke depannya lah intinya gitu. Terus pekerja keras ya, laki-laki yang pekerja keras gitu ya, intinya yang gitu-gitu aja sih, nggak terlalu banget gitu. Ya maksudnya cari yang kriteria yang biasa-biasa aja atau yang mungkin yang wah tinggi, gitu ya, yang gimana? biasa-biasa aja lah, standar-standar aja enggak. Kenapa? Ya gimana ya Mas ya, jujur kalau aku tuh kalau nyari yang terlalu banget tinggi itu agak minder, soalnya kan aku orang biasa gitu, enggak gitu aja sih. Berarti misalkan ada nih ya, misalkan ada nih orangnya kaya, soleh, ya udah intinya udah itulah, itu soleh, kaya, baik, itu baik lah. Itu tadi ya, misalnya deketin kamu gimana responnya? Tergantung orang tuanya juga gimana. Setuju apa enggak? Iya, setuju apa enggaknya. Soalnya kan hubungan itu juga dari orang tua juga Thomas. Baik enggaknya kan tergantung sama orang tuanya juga. Kalau anaknya suka tapi orang tuanya nggak suka, ntar hubungan ke depannya kayak gimana kan susah juga sih. Juga sih. Karena kamu masih terlalu percaya sama orang tua ya, nggak mau berjuang. Ya mau sih. Terus kalau saat ini sih aku pengen fokus kerja dulu deh. Berarti belum ada pikiran untuk berapa tahun kemudian untuk nikah gitu ya. Targetnya itu sih umur 23 targetnya. 23? Ya 23 24 lah targetnya, tapi kan orang nggak kan tahu ya. Gitu, tapi nah kan, siapa dulu yang menjemput kan? Ya betul, makanya maksudnya kan siapa dulu yang menjemput, entah kita dipanggil dulu ya, sama yang kuasa Tuhan, ya. Ya tapi targetnya segitulah. Kalau kamu gimana targetnya, kapan? Ini kan nikah. Umurnya udah tua ini. Udah berapa ini? Nikah sebenarnya target dulu sempat udah mau nikah tuh. Beneran serius? Bener dulu. Kok tapi nggak pernah denger gitu sih? Enggak, kan namanya saya kan dulu kan rantau gitu kan, sekolah kan di Solo kan. Terus pulang kan ya ibarat udah ada lah serius, sedangkan dulu saya juga kalau kata orang sih fanatik bagaimana itu, ada cewek itu ada serius ya, bilang nikah, ya udah nikah. Aku dulu juga percaya nikah muda baik kok, nggak masalah. Tanya ke orang tua, nggak boleh, kamu masih muda ngapain nikah, kerja dulu gini. Nah di sisi lain situ padahal apa ya, calon mertua lah ya, meskipun nggak jadi, dia tuh, Mas kamu nikah anak saya, kamu nggak punya kerjaan, saya kasih kerja. Yang penting kamu hidup di sebenarnya ya. Yang penting kamu hidup di sana gitu. Saya bilang orang tua saya nggak boleh, sampai ketiga kali nggak boleh. Ini kan saya merantau kan merantau kan jauh. Merantau masih kontrakan gitu. 2020 akhir, 2019 akhir, masuk umur 2020 pas Idul Fitri. Itu aku bilang ke Mbak, Bu aku mau nikah. Ya terus itu posisi masih kerja itu? Saya masih kerja di situ, posisi itu juga pas di Jawa Barat kan, daerah Bekasi. Ya udah nikah, yang penting kamu serius sama anaknya. Penting apa ya, anaknya itu bisa lah sama keluarga kita gitu kan. Nah, ketika saya bilang, Dek saya mau ke rumah, mau serius ini, nanti kan namanya kalau kita ya sebagai orang Muslim ya, Islam ya, kan kadang kita percaya kita harus fokus di Quran dulu, minta jawaban mana yang baik gitu kan. Nah di situ mungkin Allah alam ya, mungkin jawabannya Allah itu. Si cewek itu tahu-tahu, Mas maaf jangan hubungi saya lagi. Itu pas 1 minggu saya sholat istighfar. Pas saya dah itu padahal itu jangka 2 apa ya, masih 2 minggu lagi, intinya pertengahan puasa itu. Ya udah ada jadwal buat apa, libur kerja itu ada. Saya tanggal sekian mau ke rumah dia. Udah bilang, iya. Berarti belum jodohnya. Ya mungkin kan dari itu kan, oh ya mungkin ini jawaban Allah. Mungkin benar kata orang tua, saya harus kerja dulu atau gimana. Terus sempat berulang kali mencoba. Mungkin ya, mungkin sayanya yang
apa ya, nek aku pribadi itu mungkin saya itu belum baik buat dia atau gimana, mungkin saya harus masih perlu untuk memperbaiki lagi itu. Makanya untuk saat ini ya pengen nikah ada, pengen nikah itu ada. Berapa tahun kemudian tuh kalau untuk saat ini karena udah sering yang kemarin tuh kayaknya udahlah kita jalan dulu. Ya udah belum mikir ke situ ya. Belum. Masih pengen kerja. Sekarang kerja di mana Mas? Saya kerja di sini aja, intinya di ini dekat rumah gitu, kerja dekat rumah. Kan masih bantu sama. Saya dulu sempat ditawarin ke luar negeri, tapi ya karena kita lama merantau jarang ketemu orang tua, akhirnya nggak usah Pak, saya ingin dekat sama orang tua dulu. Itu tergantung juga sih ya. Iya, sama mood kita kan itu kayak gitu. Kita mau apa enggak gimana. Sebenarnya sih kerjaan itu tergantung kita sih, maksudnya. Nih, saya pernah sempat denger nih, kan cerita sama teman saya, ngobrol asik gitu. Masalah rezeki. Masalah rezeki itu gini. Ibarat kamu tuh, kita tuh ibarat dalam lingkaran. Iya. Kalau masalah rezeki itu sudah ada yang ngatur. Terus rezeki itu ditaruh di luar lingkaran. Maksudnya itu ini lingkaran ya, lingkaran kamu dalam. Ya. Kalau rezeki kamu di luar, terus kamu nggak mau keluar lingkaran itu, ya kamu di situ aja. Tapi kalau kamu mau jemput rezeki itu, pasti kamu dapatkan. Karena kita nggak ada yang tahu. Tapi di sisi lain kan kita nggak tahu dimanapun kamu berada di situ rezeki kamu. Iya, benar-benar juga sih. Dan itu tergantung kita bisa mensyukuri apa enggaknya juga sih ya. Iya. Syukur kalau enggak, kira udah aku kayak gini udah cukup, ya udah kayak gini terus. Kalau yang kutip-kutip saya sering melihat itu yang kalau saya orang yang pemikirannya maju lah. Kalau kamu ingin maju ya udah, kamu apa yang punya kamu pikiran udah luangkan, ya sudah. Urusan belakangan tuh kita udah usaha, belakangan udah biar banyak menentukan. Kadang itu apa ya, kita tuh nggak tahu kita tuh besok mau ngapain, kadang belum kepikiran. Tahu-tahu ya udah gini. Udah berjalan gitu aja ya. Air. Terus tahu kan ya, kayak sama lah kayak kita tahu kenal orang gitu kan. Nggak tahu kenalnya lewat mana, atau kenal gitu. Bisa dari teman, dari mas. Kan sosial media udah banyak. Iya. Sebenarnya aku juga pengen sih waktu pas zaman SMK pengen keluar negeri, kayaknya tuh enak gitu loh, di sana kan gajinya gede gitu ya, terus kayaknya di sana tuh kita bisa beli apa-apa yang kita mau gitu. Tapi kenyataannya itu enggak juga sih, enggak seperti itu gitu loh. Kita kerja di sini aja kita bisa syukuri apa yang kita dapat, itu udah bisa gimana ya, maksudnya ternyata apa yang kita pikirin tuh enggak belum tentu ya, maksudnya kita pikirin belum tentu yang kenyataannya tuh belum tentu sesuai yang kita pikirin. Bener. Ternyata aku juga dapat cerita dari yang udah berpengalaman dari sana, ternyata kerja di sana tuh nggak seperti apa yang aku pikir ya, ternyata gini gitu, lebih susah dari apa yang aku pikir gitu. Terus dulu katanya mau keluar negeri nggak jadi, itu dulu karena apa? Corona ini loh mas. Corona ini kan ditunda selama banget kan, hampir satu tahun lah kan aku kerja. Tapi udah daftar belum? Awalnya udah daftar, terus udah berkas-berkasnya udah aku kumpulin ke yang mau nyalurin itu, terus sekarang ada di kantornya, dan sekarang udah nggak tahu deh, bingung mau kayak gimana, soalnya corona kayak gini susah, mau ke sana susah banget. Sempat kepanggil suruh ke sana? Belum sempet sih, belum sempet. Tapi kata itu yang yang nyalurin katanya gini, kalau mau lanjut bisa, tapi tunggu dulu kantornya buka. Tapi kan kantornya belum buka, daripada sekarang teman-temanku juga udah nggak jadi gitu, dibatalin gitu kan. Lebih milih cari kerjaan dulu di daerah sendiri kan. Kebanyakan udah nyaman sama kerjaan masing-masing gitu. Mungkin kayak gitu nggak gimana ya, nggak nentu gitu loh mas, nggak gimana ya, ini bener berangkat apa enggak, kayak gini nggak jelas banget gitu loh.
kan ada yang PT lain, maksudnya dari Malaysia tapi PT lain. Kan aku PT-nya PT apa ya, lupa aku. Yang ini kan PT Java ada lagi. Ini aja udah mau berangkat, udah tes MCU, tapi yang ini belum ada proses sama sekali yang daftarin. Jadi mending aku milih keluar daripada nggak jelas gitu kan. Aku milih nggak ikutan aja lah. Bukannya kalau gini, kalau cewek itu ya, cewek kan nantinya ibu rumah tangga gitu. Kalau kata aku, ngapain sih mikirin harus kayak sana kayak gini, atau mungkin mereka punya pikiran jadi aku pengen kerja, pengen punya uang sendiri atau gimana tuh. Kalau kamu tipe yang gimana itu? Nah kan saya nih, aku misalkan saya jadi calon kamu ya. Udahlah kamu nggak usah kesana, nanti kan toh kamu yang apa namanya menafkahi saya. Ngapain kamu kerja, ngapain itu, kamu suka apa enggak? Sebenarnya sih kalau kayak gitu kurang suka ya mas, masalahnya kan aku masih muda gitu, pengen nyari pengalaman lah, mumpung masih muda, belum punya pasangan gitu. Tapi kalau aku udah punya pasangan, pastinya aku juga akan nurut sama omongan pasangan aku gitu. Berarti kamu tipe yang nurut. Kan ada orang itu yang, mas aku pengen kerja, so apa gitu kan. Berarti kamu tipe udah kamu di rumah aja, ya udah di rumah gitu. Iya, nggak diizinin ya gimana lagi gitu. Ya udah gitu aja. Saya ada pertanyaan, menurut kamu ya, cewek itu sifatnya gimana? Misalkan saya kenalan, Assalamualaikum, kenalan, bla 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 bla. Terus cewek itu apa ya, kayak cuek, terus entah dia ngomong juga belak-belakan gitu, nggak suka atau gimana. Kalau nggak suka langsung bilang nggak suka gitu. Nah, iya dia juga nggak suka atau gimana gitu. Bilang nggak suka, intinya kita tuh belum kenal kan, intinya di awal tuh kita untuk apa namanya, perkenalan gitu, dan niatnya untuk perkenalan kok belum kenal atau gimana gitu, masih dia nggak serah karena belum pernah ketemu atau gimana. Tipe-tipe cewek itu seperti apa, ada yang gimana, ada yang gimana? Kalau cewek itu sih beda-beda juga sih mas, kadang ada yang welcome, maksudnya terbuka sama semua orang ya, maksudnya friendly lah. Oh ya kita mau berteman sama ini oke, sama ini oke. Tapi ada juga yang mungkin ada yang trauma, maksudnya trauma kenal sama orang, sama cowok ya gitu. Mungkin dia dulu pernah kenal sama cowok, tapi ya mungkin ya ada cerita tertentu lah. Kayak dikecewain gitu ya. Mungkin bisa traumanya karena gitu, kayak gitu. Makanya sama cowok tuh agak sini. Iya, agak coba males ah kenal sama ini, nanti disakitin lagi gini gitu kan. Bisa kayak gitu. Terus dia kayak gitu kan. Mungkin. Tapi ini gini. Awalnya kan pernah saya awal kenalan nih, saya bilang mau serius gitu ya. Mau serius gitu. Ya udah gitu kan. Boleh kalau mau kenalan serius gitu. Tapi kita kan ikutin alurnya dulu ya. Iya. Tapi lama kelamaan kok dia apa gitu, cowok gitu, ini itu gimana menurut kamu? Berarti dia itu belum punya pendirian mas, maksudnya gimana ya, dia udah punya cowok tapi dia masih pengen respon cowok lain, maksudnya masih pengen jelajah, belum berarti belum yang serius. Padahal awalnya dia belum mencari yang serius loh. Berarti dia belum, cuma omongan doang gitu loh. Oh, berarti hati sama mulut nggak sinkron. Bener, maksudnya aku pengen yang ini tapi aku pengen jelajah dulu juga, pengen tahu orang ini kayak gimana gitu, lebih baik sama ini, masih mempertimbangkan gitu loh. Menurutmu cewek yang pekerja keras itu yang gimana? Pekerja keras, cewek yang bekerja keras, untuk definisi kamu tuh cewek bukan cowok. Kan kamu sebagai cewek, mas aku tuh harus gimana sih biar menjadi pekerja keras? Ya. Sebenarnya mbaknya itu pekerja keras. Ya kan berarti kamu ada definisi dong, mbaknya itu bisa kamu sebut pekerja keras itu seperti apa? Gimana ya? Atau kerja sampai lupa waktu, enggak juga sih. Enggak gitu juga. Kalau yang namanya pekerja keras itu gimana ya? Dia itu bener-bener bingung juga sih mas menjelasinnya gimana ya. Kalau orang pekerja keras agak susah sih definisinya juga. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku bingung. Kalau aku sendiri, orang pekerja keras itu apa ya? Dia kerja dengan sungguh-sungguh. Ya. Dengan sungguh-sungguh. Intinya ya ada atasan nggak atasan ya kayak gitu apa adanya. Gitu. Iya. Paham. Dan nggak apa ya, pandang bulu. Maksud pandang bulu tuh nggak mandang aku harus kerja jadi apa.
intinya dia kerja dapat uang halal. Iya. Intinya aku nggak muluk aku harus jadi ini enggak, intinya mau bekerja gitu. Ya bisa nyukupin ya kebutuhan. Oke lah. Apalagi kan seorang cowok laki-laki itu kan nanti menjadi imam katanya. Penting banget juga sih menurut aku. Terus kalau apa ya, kayak kamu sendiri, pandangan kamu sendiri sama misalkan teman-teman kamu lah ya, masih untuk usia 19 tahun itu masih ada yang suka main, ini kan ada lah teman kamu yang kuliah atau gimana, kamu memandang mereka tuh gimana? Aku pengen aku gimana kok aku nggak bisa. Enggak juga sih mas, soalnya kan kehidupan orang itu masing-masing ya. Kita itu gimana ya, misal ada temen aku yang kuliah, ya udah dia kehidupannya di sana gitu. Kalau yang pengen main berarti dia masih pengen gimana ya, dia itu nggak mau, ya bukan nggak mau sih, tapi mereka tuh punya jalannya sendiri-sendiri gitu. Misalnya dia pengen kuliah, dia mungkin pengen mencapai apa yang dia pengen dari kuliah itu gitu. Kalau dia pengen bekerja, mungkin dia pengen ada sesuatu yang pengen dia capai. Misalnya aku pengen buatin rumah buat orang tua aku. Nah kan nanti habis kuliah bisa kerja juga. Bisa, tapi kalau buat cewek sih gimana ya mas? Beda gitu loh sama cowok. Soalnya kan cewek kan kalau kuliah paling kerja bentar terus nikah, ya kan? Kerja bentar terus nikah, paling nikah ya. Tapi ada loh cewek itu yang wanita karir itu nggak nikah. Berarti itu tergantung dianya juga gimana mau nikah apa enggak, itu tergantung dianya juga. Apa itu sih. yang orang, kalau menurut kamu, pandangan kamu ya, apa orang yang nggak nikah itu karena ini, kalau pandangan aku ya banyak orang luar itu yang orangnya sukses, usianya udah masuk dan mati, nggak nikah itu apa karena dia menolak laki-laki karena jual mahal ya, atau nggak ada laki-laki, atau terlalu minder minder untuk mendekati dia gitu, laki-laki dekat karena dia udah sukses menjadi wanita karir, jadi ada laki-laki mendekati atau minder atau gimana? Bisa jadi, tapi kalau itu sih setengahnya nggak kayak gitu juga sih menurut aku. Paling dia juga udah terlalu nyaman iya, sampai lupa ngurusin buat apa sih nikah, gitu. Jadi lebih nyaman ke kehidupan dia kehidupan dia sendiri gitu, daripada nggak mikir sampai nggak mikir sampai nggak bisa mikir, kok aku belum nikah gini. Iya, tahu usianya udah 30 udah berapa. Teman-teman kamu yang nikah kira-kira ada berapa sih? Yang mungkin yang seusia kamu? Banyak banget mas, kadang sampai ya. Udah punya anak juga? Ada yang dulu ya ceritanya ya, ada sih yang nggak ya, jangan sampai maksudnya di luar nikah. Ada ya, itu ada. Terus ya yang lulus langsung nikah juga ada. Sampai masalah percintaannya panjangnya sampai itu ada. Terus tapi benar-benar nikah juga. Jalannya sendiri gimana? Iya benar. Udah pada nikah tapi belum, kalau punya anak belum pada punya anak sih mas. Malah kebanyakan adik kelas aku yang banyak punya. Tapi teman deket lah itu ya. Adik kelas kan dekat gitu. Iya, teman deket aku ada berapa yang udah nikah ya? 2 kali ya. Teman deket banget loh ya maksudnya. Gitu. Kalau teman. Nah ini teman deket kamu kan waktu misalkan belum nikah masih sering main, sering ngobrol, kontekan. Nah, setelah nikah ini apa yang kamu lakukan? Teman dekat kamu tuh setelah dia menikah tuh apa yang kamu lakukan? Jauh gimana? Sekarang kan udah punya suami ya, kalau mau kontekan tuh iya jarang gitu. Dia mungkin lebih ke fokus ke suaminya, enggak sama temennya gitu. Kalau mau kumpul sama temennya juga pasti agak gimana gitu sama suaminya mungkin ya. Terus jarak pun jauh, nggak bisa, dan dia nggak bebas gitu loh, nggak sebebas aku yang masih lajang ya, maksudnya belum punya suami. Kalau udah punya suami kan mau kesini harus izin dulu sama suaminya, kesini mau izin dulu harus sama suaminya, kan nggak boleh suka hati sendiri kan nggak boleh. Suka kangen gitu? Kangen banget suka sih. Soalnya dulu pernah main, kalau main kesini semua bareng, kesini bareng. Sekarang udah beda. Yang lain sibuk kerja, udah ada ngurus anak gitu ya. Iya, sekarang udah sama suaminya jauh lah. Kalau misalnya bisa apa ya, ungkapkan perasaan kamu ke mereka itu, apa yang ingin kamu omongin ke mereka yang udah nikah itu? Mungkin kamu kangen kok, kita nggak bisa kayak dulu lagi sih, ayo kumpul lah. Ya kalau kita mah cukup apa ya,
lutisan kayak rujak apa kan udah seru loh itu. Ya harapannya sih Lebaran bisa kumpul ya di salah satu di salah satu rumah teman lah, biasanya kan kayak gitu dari zaman sekolah. Ya mungkin nggak bisa sendiri, maksudnya kalau sendiri mungkin dia agak susah ya ngajak suaminya, kan kenal juga sama suaminya orang temannya juga kan, maksudnya bisa ngajak suaminya bareng kita kumpul makan lah, atau makan bareng di mana gitu, keluar pemain gitu. Dengerin tuh temennya Sri yang udah nikah, gue kangen guys gitu. Dia kadang momen-momen yang kamu kangenin ketika masih masih pada lajang, masih bisa kumpul tuh ya pas waktu sekolah itu bebas ngerumpi. Nggak ngerumpi sih ya sih maksudnya kita pulang ke rumah, ya nggak ke rumah masing-masing sih, maksudnya ke rumah kumpul teman dulu gitu ya, ya ke salah satu rumah teman, terus kita beli cilok, kita rujak, kita buat seblak atau apalah segala macam makanan gitu. Suka usil ya, suka usil, ada yang usil atau iya ada, kalau ada yang tidur gitu suka difotoin di video buat snap. Oh my god, itu tuh wajah tuh lagi nggak banget lah pokoknya, itu yang bikin kangen. Sekarang udah nggak bisa, jauh sendiri iya udah jauh. Untuk teman-temannya Sri ya, dia itu kangen, jadi usahalah jadi ketemu gitu loh, biar ketemu acara silaturahmi yang seenggaknya pas lebaran sekali gitu. Iya, pengen banget. Kalau nggak lebaran ya tahun baru lah guys. Di rumah kamu atau di rumah siapa kira-kira? Di rumah Rofi, biasanya namanya Rofi. Oh, namanya Rofi. Iya, Rofi. Kalau Rofi di rumah, dia udah nggak kerja sekarang. Udah mungkin lagi nyari mungkin. Udah nikah juga Rofi? Belum. Cewek kan? Cewek, iya cewek. Gimana? Mungkin. Oh baik, dia baik. Dia itu orangnya itu berpendirian banget sih. Gimana? Maksudnya kalau dia suka, oke, kita jalanin. Kalau enggak, orang mana sih? Yang mana itu orangnya? Belum tahu kayaknya ya, soalnya nggak pernah. Boleh lah, ntar kita tukar-tukar itu ya, Mbak Rofi. Ya. Ya, dia itu penari sufi mas, terus vokal rebana juga. Ya, ini ngomong-ngomong sih, planning ke depan kamu. Udah kerja setahun setengah, kiranya berapa tahun kemudian aku ingin apa sih? Berapa tahun ke depan maksudnya? Ya terserah berapa tahun lah, 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Aku ingin punya ini loh kayaknya mas, ingin beli ini atau pengen beli motor. Pengen beli motor sendiri ya, dari diri sendiri itu. Ya, wow, luar biasa sekali. Soalnya gimana ya, kan ini juga lagi buat rumah kan, ibu juga baru bangun rumah, terus buat kamar sendiri, bisa perbaiki semuanya sendiri. Ya sih, saya merasa tuh kita bisa beli sesuatu dari uang kita sendiri tuh beda, minta senang banget gitu, bangga gitu loh. Aku sekarang udah bisa nyari uang sendiri, udah bisa pakai uangku sendiri, dan gimana pakai uang sendiri gitu ya, beli apa pakai uang sendiri, oke lah, itu rasanya tuh bahagia banget. Beda lah kalau minta sama orang tua ya, soalnya sekarang orang tua mau diminta mau gimana ya kan kita udah nggak sekolah lah gitu. Iya, kalau menurut saya tuh ketika kamu udah nggak sekolah, udah masuk dunia pekerjaan, kamu tuh udah lepas dari tanggung jawab orang tua. Ya, meskipun sebenarnya masih gitu loh. Tapi kalau saya misalnya udah lepas, gimana caranya kita harus bisa hidup sendiri. Maksudnya hidup sendiri itu kita cari uang buat makan, buat apa. Iya benar. Ya itu dulu tuh kerja berapa bulan ya? 3 bulan apa 2 bulanan ya? Ya sempat nggak betah nggak? Maksudnya di pekerjaan sempat nggak betah, rasa jenuh. Pernah. Mungkin ya karena aku pertama kali kerja, maksudnya kerja ikut orang bener kerja gitu loh. Itu mungkin terus nggak ada temen, jauh dari teman-teman yang dulu, sekarang temennya baru gitu, mungkin adalah kalau rasa nggak betah gitu loh, pengen keluar mencari kerjaan yang lain gitu. Pernah sempat 3 bulan awal kerja, sempat sampai aku tuh nangis kalau mau berangkat kerja, nangis nggak mau kerja lah, males gitu, mau ketemu teman udah males. Terus pada akhirnya ya udah aku mikir, nah kalau aku keluar dari kerja ini aku mau nyari kerja di mana lagi gitu loh. Susah sih kayaknya kalau kehanan kayak gini tuh susah. Udah akhirnya aku kuat-kuatin di situ, betah-betahin di situ, keadaannya kayak gimana pun pokoknya jalanin aja lah.
jalanin aja, nggak usah dipikirin, nggak usah terlalu dipikirin, kayak jalanin aja, ntar juga udah habis sendiri rasa nggak betahnya gitu. Terus sampai akhirnya nyaman sama pekerjaan itu sampai sekarang nyaman sama teman-temannya juga. Ternyata dulu itu aku mikir temen aku kok gini gitu, maksudnya kok kayak gini. Itu pun baru awal masuk dengan pekerjaan ya? Kok temen aku kayak gini, kok beda sama temen dulu kayak gini gitu. Terus akhirnya aku mulai beradaptasi lah 3 bulan ke situ kan, aku beradaptasi sama temen aku bisa beradaptasi akhirnya. Oke. Ternyata salah perkiraan, maksudnya awal kok temenku kayak gitu ya gitu, ternyata setelah tahu aslinya nggak kayak gitu gitu. Orangnya baik banget terus orangnya sabar. Jadi itu yang apa ya, yang senior kamu itu kira-kira sekarang itu seusia sama kamu atau lebih tua dari itu? Aku paling kecil Mas. Oh berarti kamu apa ya, kalau orang Jawa itu dimong ya? Paling kecil. Terus kan aku tuh ada 2 pekerjaan, maksudnya ada yang di kantor tebu, ada yang di minimarket. Kalau pas tebangan tebu itu aku di kantor tebu, kalau enggak ya aku di minimarket. Kalau yang di tebangan tebu itu ada bendaharanya, itu usianya di atas aku 1 tahun, tapi sekolahnya di atas aku 2 tahun. Terus kalau yang di minimarket banyak kan udah punya anak. Punya anak 2, terus yang 1 udah mau nikah, umur 25-an lah. Yang 1 di atas 1 juga, tapi sepantaran. Terus sekarang ini kasih kata-kata buat apa ya, mereka lah. Mungkin mereka yang karena kan nyari pekerjaan susah, terus udah lulus masa masih ingin ikut orang tua. Tuh kira-kira kata-kata buat mereka tuh apa? Buat penyemangat lah. Kata-kata buat mereka. Buat mereka entah siapa yang dengerin. Buat kalian semua ya guys, apapun pekerjaan kalian yang saat ini kalian kalian kerjakan, maksudnya pekerjaan yang kalian kerjakan saat ini, menurut aku kalian harus syukuri itu semua, karena apa yang kalian syukuri itu pasti akan ada hikmahnya tersendiri buat kehidupan kalian ke depannya. Buat intinya bersyukur aja lah, bersyukur apa yang kamu miliki saat ini ya. Intinya bersyukur oleh pekerjaan kamu yang saat ini. Ya karena di luar tuh masih banyak yang mencari kerja ya. Buat para penganggur segeralah mencari kerja ya gitu. Itu penting guys, penting sekali karena udah waktunya sekarang itu untuk mencari makan gitu. bukan dicariin lah ya. Oke, terima kasih guys, cukup sekian dari kita. Mungkin menjalani sekian. Kalau suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe guys. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.